Inilah sepak bola Indonesia. Kita Maluku FC sangat dirugikan oleh wasit, ya. Kita sangat dirugikan. Memang dari awal kita sudah prediksi bahwa Maluku FC akan dirugikan atau akan diperlakukan tidak bagus oleh perangkat pertandingan. Dalam laga perdana babak 32 besar Grup W, Liga 3 Nasional, yang mempertemukan Persidikap Kediri vs Maluku FC, di Stadion Brawijaya Kediri, Kamis, 17 Februari 2022, berakhir ricuh. Pasalnya, Maluku FC merasa dirugikan oleh wasit, dan penyelenggara Liga 3 Nasional. Pihak Maluku FC menyebut, kericuhan dipicu oleh kepemimpinan wasit yang kurang adil, atau tidak netral. Kekecewaan Maluku FC dipicu keputusan wasit, yang membiarkan pertandingan berjalan lebih dari injury time, 4 menit, saat itu, laga berjalan imbang 2-2. Kekecewaan mereka memuncak, saat Persidikap mencetak gol ketiga, saat injury time berjalan hingga 7 menit. Gol itu membuat Maluku FC kalah, 3-2 dari Persidikap. Bahkan dari awal, kita sudah tahu bahwa akan diperlakukan tidak bagus, kata manajer Maluku FC, Saidna Azhar bin Tahir. Kita dikerjain abis-habisan. Free kick yang semestinya tidak, tapi ternyata kita diberikan free kick, kata Azhar, dalam keterangan videonya. Azhar mengatakan, pada babak pertama, Maluku FC berhasil menahan Persidikap Kediri dengan skor 1-1. Dilanjutkan dengan babak kedua, Maluku FC berhasil menambah keunggulan menjadi 2-1, atas tuan rumah. Sisa 5 menit, kita mendapat kartu merah, dan setelah mendapat kartu merah, kita dikerjain abis-habisan, tandas Azhar. Azhar menjelaskan, sampai pada 4 menit perpanjangan waktu, kita ketahui, lebih dari 5 menit, bahkan sampai 7 menit. Sampai mereka bisa membalas gol ke kita menjadi 3-2, baru wasit meniup peluit akhir, ungkap Azhar. Dia mengungkapkan, Maluku FC telah putuskan tidak akan lagi melanjutkan pertandingan ini. Inilah bukti ketidak fair play-nya sepak bola, ungkap Azhar. Liga 3 berbahaya, memang berbahaya. Pantasan dari tadi kita sengaja untuk live streaming atau live Facebook, mereka larang kita, ternyata ada sesuatu yang mereka sembunyikan, jelas Azhar. Menurutnya, informasi yang didapatkan, bahwa ada klub-klub yang diproteksikan untuk bisa lolos ke Liga 2, itu sudah kita prediksi, dan itu terbukti. Di grup kita sudah prediksi ada 2 tim yang akan lolos, yaitu Persidikap Kediri sebagai tuan rumah, dan Serpong City, ucapnya. Maluku FC berencana melakukan protes tertulis secara resmi, ke Komisi Wasit, terkait ketidaknetralan perangkat pertandingan. Pemirsa, pecinta sepak bola di mana saja berada. Inilah sepak bola Indonesia. Kita Maluku FC sangat dirugikan oleh wasit, ya. Kita sangat dirugikan. Memang dari awal kita sudah prediksi bahwa Maluku FC akan dirugikan atau akan diperlakukan tidak bagus oleh perangkat pertandingan. Ya, pertandingan tadi kita awal menang 1-0. Kemudian mereka membalas 1-1. Kemudian di babak kedua, menjelang 10 menit terakhir, kita balas lagi. Kita menambah keunggulan menjadi 2-1. Sisa 5 menit, mereka atau kita mendapatkan kartu merah. Setelah mendapatkan kartu merah, kita dikerjain habis-habisan. Ya, kita dikerjain habis-habisan. Per kick yang semestinya tidak per kick, tapi ternyata kita diberikan per kick. Sampai pada akhirnya perpanjangan waktu 4 menit
4 menit perpanjangan waktu, tapi di menit yang kita ketahui lebih dari 5 menit, bahkan 7 menit, ya, 7 menit sampai mereka bisa membalas, sampai mereka bisa ngegolin ke kita menjadi 3-2, baru mereka meniup menit terakhir, ya. Inilah bukti ketidak free play-nya sepak bola. Liga 3 memang berbahaya, ya. Liga 3 berbahaya. Kita putuskan kita tidak lagi melanjutkan pertandingan ini, ya. Kita merasa dirugikan. Pantasan dari tadi kita sengaja untuk live streaming atau live di Facebook, mereka larang kita. Ternyata ada sesuatu yang mereka sembunyikan, ya. Inilah sepak bola, ya. Mereka benar-benar kerjain kita. Benar-benar kita dikerjain habis. Kita dikerjain habis benar-benar. Ya, memang dari awal kita sudah prediksi bahwa kita sudah mendapatkan informasi ada klub-klub yang diproteksikan untuk bisa lolos ke Liga 2. Itu sudah kita prediksi, ya. Itu sudah kita prediksi, ya. Dan itu terbukti, ya. Dan itu terbukti, ya. Di pool kita itu diprediksi ada 2 tim yang akan lolos, yaitu Kediri sendiri sebagai tuan rumah, dan kemudian ada Serpong City. 2 klub ini yang kita sudah mendapatkan informasi bahwa mereka akan lolos ke liga atau ke babak selanjutnya. Tapi kita tetap semangat dengan semangat Patimura Muda. Kita bermain fair play dan kita menguasai pertandingan. Kita melawan tuan rumah, kita menguasai pertandingan, ya. Dan kita berhasil membuat gol di babak pertama dan babak kedua kita mengguli mereka. Tapi wasit lagi-lagi mengerjain kita, ya. Wasit lagi mengerjain kita, ya. Coba kita lihat, benar-benar lebih dari 4 menit injury time, ya. Itu lebih, ya. Mereka injury time hampir 8 menit kita hitung, ya. 8 menit. Padahal kita udah kartu merah. Mereka bombardir kita habis-habisan, ya. Cuma sentuh sedikit aja kartu merah, sentuh sedikit aja kita dikasih pelanggaran, sentuh sedikit aja pelanggaran. Ayo sudah. Kalau saja mainnya fair play, kalau saja mainnya sportif, kita pastikan kita bisa menang. Kita bisa menang mereka lebih dari 2-0 atau 2-1. Ya, karena kita menguasai pertandingan dari awal. Cuma dari awal kita dikerjain oleh wasit. Dari awal kita dikerjain. Ya. Kita sangat dirugikan. Mas, lihat tadi berapa menit? Kamu kerjasama habis. Tadi berapa menit? Kerjasama bang. Tadi berapa menit? Kerjasama. Kerjasama baru. Sudah. Kamu kerjasama habis. Ya. Luar biasa, benar-benar nyata pemirsa, nyata benar-benar, ya, benar-benar nyata kita dikerjain habis. Wah, luar biasa dikerjain. Ya, padahal dari sisi kualitas permainan kita dari awal anak-anak semangat, kita semangat, betul-betul semangat karena kita ingin melawan kecurangan. Dan anak-anak buktikan itu. Kita mampu berhasil menjebol gawang musuh. Tetapi mereka bisa membalas yang pertama dengan penalti. Penalti yang semestinya tidak bisa terjadi penalti. Tetapi kita dikalahkan atau kita dirugikan dengan adanya tendangan penalti. Padahal itu cuma sekedar sentuhan biasa yang tidak mestinya harus penalti. Kita diberikan penalti. Ya. Yang paling menyakitkan injury time itu, ya. Injury time
injury time kita mendapat waktu penambahan 4 menit. Tetapi kita pantau di menit masing-masing. Lebih dari 6 menit wasit belum meniup fluid akhir. Padahal kita digempur habis-habisan, ya, karena kita sudah kartu merah 1 orang. Jadi mereka melihat celah itu, mereka bombardir kita, serang dari kiri dan kanan. Dan ternyata di menit ke-7 injury time berpanjang waktu, mereka bisa menjebol gawang kita. Kemudian wasit meniup fluid akhir. Ini benar-benar satu bentuk ketidakadilan. Terlalu nampak sekali, ya, terlalu nampak tuan rumah diuntungkan dengan perangkat pertandingan. Terlalu nampak. Saya terus terang kecewa dengan pelaksanaan Liga 3 kali ini. Saya baru tahu ternyata ketika kita masuk ke dalam kompetisi baru kita bisa merasakan betapa pertandingan Liga 3 itu bukan faktor non teknis sangat berpengaruh. Tapi kita dikerjain habis-habisan. Ya. Kita juga warga negara. Pemirsa, bayangkan, ya, kita sudah menang 2-1. Saya udah prediksi, saya udah ingatkan ke pemain, hati-hati. Saya sudah prediksi dan saya sudah ingatkan ke pelatih dan pemain, hati-hati, jaga jangan sampai terjadi kontak. Jangan sampai terjadi benturan karena pasti kita akan dirugikan, ya. Dan betul ternyata ketika kita menang 2-1, wasit memberikan kita pelanggaran dan berupa penalti. Padahal penalti yang mestinya belum bisa dikatakan penalti, ya. Itu cuma sekedar terjadi benturan yang orang bilang masih biasa, tapi kita diberikan pelanggaran berupa penalti, ya. Oke, skor menjadi 1-1. Ketika di babak kedua tersisa 10 menit, kita kembali menambah keunggulan menjadi 2-1. Ya. Ketika terjadi skor 2-1, kemudian di menit menit terakhir, ya, kita mendapatkan pelanggaran kartu merah. Kita dihukum satu pemain mendapat kartu merah. Nah, setelah mendapat kartu merah, kita digempur habis-habisan. Kita diserang dari kiri, dari kanan. Sampailah pada akhirnya terjadi injury time. Injury time itu kita diberikan waktu 4 menit, ya, 4 menit. Tetapi di hitungan menit kita yang kita perhatikan, kita pantau di menit yang kita pantau lebih dari 6 menit. Dan pada akhirnya di menit ke-7 injury time mereka bisa menjebol gawang kita. Mereka menjebol gawang kita dan skor 3-2 untuk mereka. Ya. Tolong telepon ke ya dengan ketum. Ya. Hah?
Iya.